Bila diberi kesempatan untuk memilih antara jalan yang lebar atau jalan yang sempit, kita cenderung akan memilih jalan yang lebar. Mengapa? Karena jalan yang lebar itu kita bisa leluasa. Jalan yang lebar itu lapang dan kita merasa nyaman di sana. Menyenangkan. Bahkan kita bisa berjalan dengan santai dan itu akan membuat perjalanan kita rasanya akan lebih lancar. Tetapi jalan sempit selalu dihindari orang. Mengapa? Karena di jalan sempit itu orang tidak bisa melaju dengan cepat. Di jalan sempit itu tidak menyenangkan. Di jalan sempit itu kita tidak bisa membawa barang yang banyak pula. Bahkan kendaraan yang kita gunakan bisa jadi justru tidak bisa kita pakai di situ. Mungkin kita harus berjalan kaki di sana dan itu melelahkan. Jalan sempit selalu dihindari oleh orang. Tetapi sabda Tuhan pernah mengatakan ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju kebinasaan atau menuju maut. Atau dalam versi terjemahan lain, dikatakan ada jalan lebar dan menyenangkan yang nampaknya benar di mata orang, tapi menuju kebinasaan. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam sabdanya menyapa kita lagi hari ini dari Amsal pasal 4 ayat 18 sampai 19. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Lalu dari Perjanjian Baru Matius 7 ayat 13 sampai 14, masuklah melalui pintu yang sesak itu karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju pada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Bacaan sabda Tuhan hari ini sesungguhnya bukan menawarkan kepada setiap kita pilihan. Mana yang dipilih, mau jalan lebar atau jalan sempit. Bukan itu maksudnya. Tetapi justru sabda Tuhan hari ini ingin memaparkan satu fakta, realita tentang jalan hidup manusia. Bukan perkara sempit atau lebar sesungguhnya. Tetapi dikatakan tadi di dalam Amsal, jalan orang benar seperti cahaya fajar, kian tambah terang sampai rembang tengah hari. Tapi jalan orang fasik seperti kegelapan. Ini ingin memberitahukan kepada kita bahwa yang penting sebenarnya bukan lebar sempitnya jalan itu, tetapi ada terang atau tidakkah di sana. Apa artinya kita punya jalan lebar, leluasa, lega, menyenangkan, tapi dalam gelap? Dan kalau jalan itu sempit, namun diterangi oleh cahaya fajar yang makin lama makin terang, maka sempit itu pun tidak lagi menghimpit. Malah sempit itu membawa kepada kita satu kekuatan dan menyadarkan kita bahwa walaupun jalan itu sempit, tapi karena ada terang, maka saya bisa melaluinya. Ini yang sebenarnya sabda Tuhan mau beritahukan kepada setiap kita. Bahwa jalan hidup kita, entah jalan yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, yang terpenting adalah diterangi oleh kebenaran atau tidak. Bila tidak diterangi kebenaran, maka jalan yang leluasa dan besar itu pun atau lebar itu pun, maka itu akan menuju kepada sebuah dusta.
bahkan kebinasaan. Lalu di dalam Matius tadi dikatakan, sekali lagi bukan pilihan jalan lebar, jalan sempit, tetapi Tuhan Yesus menegaskan masuklah lewat pintu sesak itu, lewat jalan yang sempit itu. Karena di sini ditegaskan lagi kalau tadi yang terpenting dari sebuah jalan itu adalah terang kebenaran, cahaya fajar kebenaran, maka kali ini di dalam Injil Matius dikatakan yang lebih penting lagi dari sebuah jalan itu adalah ujungnya menuju kemana. Bila ujungnya menuju kepada kebinasaan, apa artinya jalan lebar yang tampaknya menyenangkan, tapi akhirnya kita binasa? Jalan leluasa dan lega yang membuat kita lalu nikmat luar biasa, tetapi justru ujungnya adalah laknat dan kita akan kiamat di sana, tamat di sana. Yesus dengan tegas mengatakan masuk lewat pintu yang sesak, jalan di jalan yang sempit, tapi ujungnya menuju pada kehidupan. Satu kehidupan yang digunakan di dalam ayat ini adalah kehidupan yang kekal, kehidupan yang abadi, yang disediakan Tuhan bagi mereka yang berjalan di dalam kebenaran seperti kitab Amsal tadi, dan juga di jalan menuju kehidupan. Biar ini yang boleh mengingatkan kepada setiap kita. Saat ditindih oleh pergumulan berat, kita merasa kita terhimpit. Kita merasa kita ada di jalan yang sempit dan kita terjepit di sana. Berdoalah datang kepada Tuhan, minta cahaya fajar kebenarannya menyertai kita di jalan sempit itu. Dan biarlah di jalan sempit itu bersama dengan sang kebenaran itu, kita berjalan menuju hidup abadi bersama dengan Tuhan. Tawaran-tawaran untuk penyelesaian masalah hari ini tentu saja banyak. Ada jalan-jalan yang ditawarkan untuk supaya kita punya solusi instan dari sebuah pergumulan hidup kita. Masalah terselesaikan secepat mungkin. Tetapi mari pekalah akan kebenaran firman Tuhan. Tanyakanlah Tuhan, jalanlah di cahaya fajarnya, dan tetaplah hidup bersamanya. Karena yang Tuhan mau, kita berjalan bersama dengan sang kebenaran itu dan menuju kepada sang kebenaran yang membebaskan kita dan memberi hidup abadi. Mari hari ini mintalah hikmat dari Tuhan. Jalan sempit bagi orang yang hidup dalam cahaya kebenaran tidak akan menghimpit, tapi menjadi kesempatan untuk bangkit bersama dengan Tuhan yang sudah bangkit itu. Kita menuju hidup abadi bersamanya. Jangan mau hidupmu disempitkan oleh jalan yang ada, tapi biar hidupmu dibangkitkan oleh Tuhan yang sudah bangkit, yang membawamu kepada hidup kekal abadi selamanya. Selamat berjalan lagi bersama dengan Tuhan, sumber kebenaran itu. Amin.